Halo gengs, balik lagi di Horror Mystery Channel. Kali ini ada cerita horor di hotel mewah di Jakarta yang sampai sekarang masih ada. Untuk nama hotel tidak akan Mimin infokan. Tapi kalau kalian tahu bisa komen-komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share cerita ini. Pernahkah Anda merasa detak jantung Anda mempercepat begitu Anda melangkah masuk ke dalam sebuah bangunan yang terasa begitu besar dan mewah? Itulah yang saya rasakan ketika saya pertama kali menginjakan kaki di salah satu hotel terkenal di Jakarta yang terkenal dengan arsitektur mewah dan pelayanan yang istimewa. Saya adalah seorang penulis lepas yang sedang mencari inspirasi untuk sebuah artikel tentang hotel-hotel mewah di kota ini. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa kunjungan singkat ini akan membawa saya pada pengalaman yang begitu mencekam dan menyeramkan. Saya tiba di hotel pada sore hari, saat matahari mulai terbenam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Ketika saya melangkah masuk ke lobi yang megah, saya disambut oleh aroma harum bunga segar dan senyum ramah dari staf hotel yang mengantar saya ke meja pendaftaran. Proses check-in berjalan lancar dan saya segera diantar ke kamar suite yang saya pesan. Kamar itu sendiri indah, dengan perabotan modern dan jendela besar yang menawarkan pemandangan kota yang gemerlap di malam hari. Namun, ada sesuatu yang aneh di udara, seperti kehadiran sesuatu yang tak terlihat tetapi terasa. Saya mencoba mengabaikan perasaan itu sebagai akibat dari kelelahan perjalanan, dan memutuskan untuk mandi dan bersantai sejenak sebelum keluar untuk makan malam. Saat saya sedang bersiap-siap di kamar mandi, saya merasakan adanya kehadiran di belakang saya. Saya berbalik cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan cepat yang hilang di sudut mata saya. Tidak ingin terpengaruh oleh suasana aneh ini, saya segera meninggalkan kamar dan menuju restoran hotel untuk makan malam. Restoran itu sendiri ramai, dengan lampu-lampu yang redup menciptakan atmosfer yang misterius di sekitar. Saya memesan hidangan favorit saya dan duduk menikmati makanan sambil mengamati orang-orang di sekitar. Di meja seberang, ada pasangan muda yang tampaknya menikmati makan malam romantis mereka, sementara di sudut lain, sekelompok tamu bisnis sedang berdiskusi dengan serius. Namun, perhatian saya tiba-tiba tertarik pada sesosok wanita di ujung bar. Dia duduk sendirian, meminum sesuatu dari gelas anggur merah dengan tatapan kosong yang tertuju ke arah jendela besar. Wajahnya pucat, dan sepertinya dia tidak sepenuhnya berada di sana. Seolah-olah dia terjebak dalam pikiran atau kenangan yang mendalam. Saat saya sedang memperhatikannya, wanita itu tiba-tiba menoleh ke arah saya. Matanya yang tajam dan dingin membuat bulu kuduk saya merinding. Dia tersenyum, tetapi senyumnya terasa tidak ramah, melainkan penuh dengan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Saya segera memalingkan pandangan dan berusaha mengalihkan perhatian saya kembali pada makanan saya, namun rasa tidak nyaman tetap menghantui pikiran saya. Setelah makan malam, saya kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Saat saya melewati lorong-lorong yang tenang menuju lift, saya merasa ada yang mengikuti saya. Saya berbalik, dan untuk sekejap mata, saya melihat seseorang menghilang di balik sudut lorong. Inilah yang membuat saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di hotel ini. Tiba di lantai kamar saya hampir saja melewati seorang pria yang berdiri di depan pintu kamar saya. Dia mengenakan seragam penjaga malam hotel, dan senyum ramahnya langsung mengurangi sedikit kecemasan saya. Maaf, Pak, saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja di sekitar sini, kata penjaga malam dengan suara lembut. Saya mengangguk, mencoba tersenyum walaupun hati saya masih berdebar. Terima kasih, saya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Baiklah, jika ada yang Anda perlukan, jangan ragu untuk menghubungi resepsionis di nomor yang tertera di telepon kamar Anda, ucapnya sambil melangkah menjauh. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan segera masuk ke dalam kamar. Saya mengunci pintu rapat-rapat dan berjalan menuju jendela besar untuk melihat pemandangan kota yang indah di malam hari. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, saya merasa semakin tidak nyaman. Seperti ada yang mengawasi setiap gerakan saya, yang membuat saya sulit untuk bersantai. Waktu berlalu tanpa terasa, dan malam semakin larut. Saya berusaha untuk tidur,
Namun pikiran saya terus-menerus kembali pada pengalaman aneh yang saya alami sejak tiba di hotel ini. Suasana mencekam semakin terasa di dalam kamar, dan saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di hotel ini. Pada pukul 2 pagi, saya terbangun oleh suara gemerincing yang datang dari kamar mandi. Saya duduk dengan tegang, mendengarkan dengan telinga yang tegang. Namun, setelah beberapa saat, suara itu menghilang begitu saja. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya pipa air atau suatu hal lainnya yang biasa terjadi di hotel. Namun, ketika saya melirik ke arah pintu kamar, saya melihat bayangan yang cepat bergerak masuk ke baliknya. Seketika itu juga, saya merasakan ada yang tidak beres. Saya segera mencoba untuk menghubungi resepsionis menggunakan telepon di samping tempat tidur, namun tidak ada suara dari seberang. Seketika itu juga, saya mendengar langkah kaki halus mendekat dari arah pintu kamar. Saya menahan napas, menatap pintu dengan ketakutan yang semakin memuncak. Pintu terbuka perlahan, dan saya melihat sesosok bayangan hitam mengambang masuk ke dalam kamar dengan gerakan yang tidak manusiawi. Itu adalah makhluk astral, begitu saya yakin. Bentuknya kabur, dengan mata yang memancarkan cahaya kebiruan. Saya merasakan kehadiran yang menekan dan dingin menyelimuti seluruh tubuh saya. Saya tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya bisa menatap dengan ketakutan yang tidak terlukiskan. Makhluk itu mengambang di sekitar kamar dengan gerakan yang lambat dan tak terduga. Saya bisa merasakan kehadirannya dengan jelas, seperti ada arus listrik yang melalui udara di sekitar saya. Pikiran saya kosong, hanya dipenuhi oleh kebingungan dan rasa takut yang mendalam. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu sejak kejadian itu. Saya hanya tahu bahwa pada suatu saat, makhluk itu tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan saya dalam keheningan malam yang sunyi dan mencekam. Saya duduk diam di tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hotel ini dan makhluk astral yang telah saya temui. Saya mencoba berbicara dengan staf hotel, tetapi mereka semua tampaknya tidak mau membahas hal-hal yang bersifat supranatural atau misterius. Akhirnya, saya bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai penghuni tetap hotel, yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Dia memberitahu saya bahwa hotel ini memang dikenal memiliki sejarah yang gelap, terutama di malam hari ketika suasana hotel terasa berubah. Beberapa penghuni lama hotel ini pernah merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata di beberapa sudut hotel. Kata pria itu serius. Mereka percaya bahwa hotel ini dibangun di atas tanah yang memiliki sejarah yang rumit, dan energi negatif dari masa lalu itu masih tersisa di sini. Dia juga memberitahu saya tentang cerita-cerita lain dari tamu-tamu yang merasa dilihat atau diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat selama menginap di sini. Cerita-cerita itu membuat bulu kuduk saya merinding, namun juga memberi sedikit penjelasan mengenai pengalaman yang saya alami. Dengan bantuan informasi dari pria itu, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang makhluk astral yang telah saya temui. Saya mulai melakukan penelitian tentang fenomena makhluk astral dan cara-cara untuk menghadapinya. Saya terkejut menemukan bahwa banyak orang percaya bahwa makhluk astral adalah entitas energi yang masih bertahan setelah kematian fisik, seringkali terjebak di antara dimensi-dimensi yang berbeda. Saya mempelajari cara-cara untuk melindungi diri dari pengaruh negatif makhluk astral, termasuk dengan meditasi, doa, dan ritual membersihkan energi. Saya juga belajar bahwa kehadiran makhluk astral bisa dipengaruhi oleh energi negatif atau perasaan yang kuat dari individu yang berada di sekitarnya. Dengan pengetahuan baru ini, saya memutuskan untuk kembali ke kamar saya dan mencoba melakukan ritual membersihkan energi untuk melindungi diri dari gangguan yang mungkin datang lagi. Setelah melakukan ritual tersebut, suasana di kamar saya terasa lebih tenang dan nyaman. Saya merasa lega bahwa saya telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari kehadiran makhluk astral yang mencekam itu. Meskipun demikian, pengalaman di hotel ini akan selalu tinggal dalam ingatan saya sebagai pengalaman yang menakutkan namun mengungkapkan. Saya meninggalkan hotel dengan rasa syukur bahwa saya masih bisa pulang dengan selamat, dan sekaligus dengan pengetahuan baru tentang dunia supranatural yang sebelumnya saya anggap hanya sebagai cerita.
Pengalaman ini juga menginspirasi saya untuk menulis artikel yang berbeda dari yang semula direncanakan, tentang pengalaman mistis di hotel-hotel terkenal di dunia. Setelah itu, saya memutuskan untuk berbagi cerita saya dengan orang-orang terdekat, dengan harapan mereka bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang saya alami di hotel tersebut. Saya juga berharap bahwa cerita ini dapat mengingatkan kita semua bahwa dunia ini masih penuh dengan misteri yang tak terpecahkan, yang kadang-kadang dapat kita temui bahkan di tempat-tempat yang tampaknya paling aman dan nyaman seperti sebuah hotel mewah di tengah kota metropolitan.